Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 227, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Dengan pemaparan kekuatannya sendiri, semakin banyak orang akan memperhatikannya, dan godaan kristal naga di tubuhnya akan menjadi semakin kuat bagi orang lain. Lagi pula, setelah melahap kristal naga, kekuatan Nathan Lewis telah tumbuh dengan cepat, dan banyak orang dapat melihatnya. Mereka tidak akan mengira itu adalah hasil kerja keras Nathan Lewis, dan mereka pasti akan memberikan penghargaan ini kepada kristal naga. Jalan di depan mungkin lebih sulit. Ibu, aku ingin tahu apakah kamu baik-baik saja sekarang. Nathan Lewis mengangkat kepalanya dan menghela nafas pelan. Tuan Nathan, ada apa? Falco Wettner datang saat ini. Dia melihat Nathan Lewis datang ke sini sendirian, jadi dia mengikuti. Bukan apa-apa. Nathan Lewis tersenyum. Mengapa kamu tidak minum bersama mereka dan bersenang-senang? Falco Wettner duduk di samping Nathan Lewis dan memberi Nathan Lewis sebatang rokok. Nathan Lewis ragu-ragu, tapi akhirnya mengambil rokoknya. Falco Wettner secara pribadi menyalakannya untuk Nathan Lewis. Setelah menarik napas, Nathan Lewis terbatuk keras 2 kali. Melihat Nathan Lewis seperti itu, Falco Wettner tersenyum, menyalakan dirinya, menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkannya perlahan. Untuk kompetisi tim 3 hari kemudian, saya tidak tahu berapa banyak dari orang-orang ini yang dapat kembali, kata Falco Wettner sambil menghela nafas. Ketika Nathan Lewis mendengar ini, dia juga terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, saya akan mencoba yang terbaik untuk mengembalikan mereka semua. Falco Wettner sedikit menggelengkan kepalanya, alasan mengapa Ichiro Watanabe menyerah hari ini pasti karena dia memikirkan pembalasan sebelum kompetisi tim. Orang ini sangat jahat. Nathan Lewis tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam merokok. Lebih dari setengah jam kemudian, Nathan Lewis mengikuti Falco Wettner kembali ke perjamuan, hanya untuk menemukan bahwa Abigail dan Anna mabuk dan tidak sadarkan diri. Nathan Lewis tersenyum tak berdaya, dan hanya bisa membawa Abigail pergi lebih dulu. Saat ini, sangat kontras dengan paviliun penjaga adalah sebuah hotel yang tidak jauh dari paviliun penjaga. Ichiro Watanabe memandangi bagian dalam paviliun penjaga yang terang benderang dan ramai, wajahnya sangat dingin hingga hampir meneteskan air. Tuan Watanabe, ada pesan dari negara yang meminta saya untuk menjelaskan apa yang terjadi hari ini. Apa yang harus saya katakan? Tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Bahkan jika Ichiro Watanabe kalah dan berlutut di tanah untuk mengaku kalah, mereka tidak berani menertawakan Ichiro Watanabe. Ichiro Watanabe ada di Jepang. Di belakangnya adalah seluruh keluarga Watanabe, bahkan keluarga kerajaan pun sopan kepada keluarga Watanabe. Jadi apa mereka? Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana saya kalah seperti ini. Katakan saja kepada mereka bahwa saya sengaja menunjukkan kelemahan dan tidak ada seorang pun dari tim Nauru yang akan pergi hidup-hidup selama kompetisi tim. Ichiro Watanabe memandang ke arah orang yang bertanggung jawab berkata dengan dingin. Oke, begitu. Orang yang bertanggung jawab mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Watanabe Ichiro tiba-tiba memanggil penanggung jawab. Saya meminta Anda untuk menyiapkan semuanya. Apakah Anda siap? Wajah penanggung jawab sedikit berubah, dan kemudian bertanya, Tuan di Nauru, jika hal-hal Anda meminta saya untuk bersiap ternyata, tidak ada dari kita yang ingin meninggalkan Nauru. Wajah Ichiro Watanabe menjadi dingin. Jadi, Anda tidak bersiap. Saya, orang yang bertanggung jawab tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Bentak. Tiba-tiba, Watanabe Ichiro menamparkan penanggung jawab dengan keras, jika Anda tidak bersiap, percaya atau tidak, saya akan membuat Anda tidak pernah kembali sekarang. Orang yang bertanggung jawab mengubah wajahnya dengan ketakutan, dan segera membungkuk dan meminta maaf. Tuan Watanabe, saya salah, saya akan segera bersiap. Setelah orang yang bertanggung jawab pergi, Ichiro Watanabe menatap paviliun penjaga yang terang benderang lega, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Keesokan harinya, Nathan Lewis pergi ke Villa Combe. Sejak dia memberi Richard Dean pil surga, Nathan Lewis belum pernah melihat Richard Dean, dan dia tidak tahu bagaimana Richard Dean pulih. Selain melihat Richard Dean,
Nathan Lewis juga memiliki tujuan lain, yaitu meminta Richard Dean untuk melihat apakah ada cara untuk menggali makam kuno yang dia temukan. Makam kuno seperti itu tidak dapat digali oleh Nathan Lewis sendirian, belum lagi bahkan lebih sulit untuk melakukannya tanpa ada yang menyadarinya. Combe Villa telah didirikan selama bertahun-tahun, jadi Nathan Lewis ingin mendengar pendapat Richard Dean. Tuan Nathan, melihat Nathan Lewis datang, Richard Dean keluar untuk menyambutnya secara langsung, dan langsung berlutut di hadapan Nathan Lewis. Nathan Lewis buru-buru mengulurkan tangannya, tapi tidak membuat Richard Dean berlutut. "Bagaimana kesehatanmu sekarang?" Nathan Lewis bertanya pada Richard Dean. "Tuan Nathan, saya telah pulih sekarang, dan kekuatan saya telah mencapai puncaknya. Ini berkat pil surga Tuan Nathan. Bernard telah memberitahu saya segalanya." Richard Dean menjawab, "Baru pulih. Aku datang kepadamu hari ini karena aku ingin menanyakan pendapatmu tentang sesuatu," kata Nathan Lewis terus terang. "Kalau begitu mari kita bicara di kamar." Richard Dean mengundang Nathan Lewis ke kamar, hanya Nathan Lewis dan Richard Dean yang tersisa di ruangan. "Tuan, apakah Anda ingin bertanya tentang Ichiro Watanabe? Saya dengar Anda mengalahkan Ichiro Watanabe di kompetisi kemarin," tanya Richard Dean. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya, dan kemudian memberitahu Richard Dean tentang penemuan makam kuno. Penemuan semacam ini membuat Richard Dean langsung merasa sangat terkejut. "Anda harus tahu bahwa di pinggiran ibu kota, banyak orang yang cakap dan orang asing telah menjelajah. Keluarga Walt mencari nafkah dengan merampok makam. Jika ada makam kuno di dekatnya, bagaimana mungkin keluarga Walt tidak tahu tentang itu? Tuan Nathan, apakah Anda yakin itu benar-benar makam kuno?" Richard Dean menegaskan lagi, "Aku yakin." Nathan Lewis mengangguk. Richard Dean berpikir keras, dan setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelisah. "Tuan, jika Anda ingin menggali makam kuno ini secara diam-diam, mungkin lebih sulit daripada naik ke langit. Ini adalah ibu kota, dan makam kuno ada di makam kaisar dari dinasti masa lalu di dekatnya. Jika Anda menggali, sulit untuk tidak ditemukan." Petik 2. Nathan Lewis sebenarnya merasa kesulitannya agak tinggi, lagi pula, tempat itu penuh sesak dengan orang dan itu adalah masih merupakan objek wisata, jadi hampir tidak mungkin untuk menyembunyikannya. "Karena ini masalahnya, saya hanya dapat membicarakannya di masa depan. Untungnya, saya menggunakan formasi untuk menyembunyikan makam kuno, dan orang biasa tidak dapat menemukannya," kata Nathan Lewis tanpa daya. "Tuan, makam kekaisaran semacam ini umumnya tidak boleh digali secara pribadi. Bahkan jika Anda menemukannya, itu akan sia-sia. Tetapi Anda dapat menggunakan makam kaisar yang Anda temukan untuk menghasilkan banyak uang. Mungkin uji coba tahun ini dapat diberikan kepada Anda. Anda memiliki kuota," kata Richard Dean. Uji coba apa?" Nathan Lewis tampak bingung. Ini adalah kerjasama antara pejabat dan Federasi Seni Bela Diri untuk memilih peninggalan bagi banyak pejuang muda untuk dialami. Ini dapat dianggap sebagai acara yang diselenggarakan oleh pejabat untuk memenangkan hati orang. Richard Dean mengikuti persidangan tahunan untuk detailnya saya katakan lagi. Setelah Nathan Lewis mendengar ini, dia langsung menjadi tertarik. Pada saat yang sama, cara resmi melakukan ini memang bisa memenangkan hati sebagian orang, dan pada saat yang sama mengurangi pertarungan antara keluarga besar dan sekte. Setelah tinggal di Combe Villa selama setengah hari, Nathan Lewis pergi, tampaknya Falco Wetner masih mengkhawatirkan persaingan tim 3 hari kemudian, jadi Nathan Lewis harus segera pulih dan mencapai kondisi terbaik saat itu untuk melindungi anggota tim itu dilindungi dari bahaya. Orang-orang ini mengikuti Falco Wetner melalui hidup dan mati selama bertahun-tahun, tidak heran Falco Wetner khawatir. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. 3 hari akan tiba dalam sekejap mata. Di sebuah pelabuhan, banyak orang berkumpul di sini, semuanya menyaksikan tim yang berpartisipasi naik ke kapal. Karena beberapa tim meninggalkan pertandingan, hanya Nauru, Guosing, dan Jepang yang tersisa untuk bertanding di kompetisi beregu. Saat ini, semua anggota tim pavilion penjaga semuanya berpakaian rapi, dipersenjatai dengan senjata, dan masing-masing dari mereka penuh semangat juang. Dengan Nathan Lewis memimpin mereka, semua orang penuh percaya diri. Melihat anggota tim yang energi dan tersenyum ini, Falco Wetner merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia mengenal orang-orang dari Jepang dengan sangat baik. Orang-orang ini kejam, mereka tidak mengikuti aturan sama sekali, dan mereka sama sekali tidak memiliki kemanusiaan. Alasan mengapa mereka tiba-tiba mengusulkan kompetisi tim seperti itu pasti ada sesuatu yang buruk di rencana mereka. Kepala penegak Wetner, jangan khawatir,
saya akan mencoba yang terbaik untuk mengembalikan semuanya. Melihat Falco Weidner seperti itu, Nathan Lewis menghiburnya. Sekarang kita hanya bisa menaruh harapan kita pada Tuan Nathan. Sekarang Falco Weidner hanya bisa menaruh semua harapannya pada Nathan Lewis. Tuan Weidner, dengan Tuan Nathan di sini, kami pasti akan kembali dengan kemenangan kali ini, kata Delon Rugo dengan percaya diri. Mereka semua telah melihat kekuatan Nathan Lewis dengan mata kepala sendiri, dan Ichiro Watanabe juga dikalahkan olehnya, mereka pasti akan memenangkan kompetisi tim kali ini. Falco Weidner tidak mengatakan apa-apa, dia tidak terlalu percaya diri, tetapi agar tidak melukai moral anggota tim, Falco Weidner hanya bisa memilih untuk tetap diam. Tuan Nathan, ayo pergi bersama. Pada saat ini, Andrew membawa orang, dan dia berencana membawa orang untuk pergi bersama Nathan Lewis. Putri Anna, Falco Weidner tidak mengerti apa artinya Andrew membawa seseorang ke sini, pergi bersama Nathan Lewis, lagi pula, mereka adalah lawan dalam kompetisi tim ini. Kepala penegak Weidner, saya telah mengikuti instruksi Andrew, kali ini kami tidak akan bertarung dengan Anda, selama kami bergabung untuk memusnahkan orang-orang dari Jepang itu dan tidak membiarkan mereka kembali, kata Anna kepada Falco Weidner. Ini, Falco Weidner tertegun, Putri Anna, apakah ini melanggar aturan? Apakah kamu mengikuti aturan? Anna bertanya dengan keras. Falco Weidner tersenyum tak berdaya, dia juga tahu bahwa orang-orang dari Jepang pasti tidak akan mematuhi aturan, mungkin mereka membuat semacam jebakan, menunggu mereka menginjaknya. Sekarang Andrew mengikutinya untuk bersama-sama menangani Ichiro Watanabe. Dengan cara ini, Falco Weidner sangat lega. Dengan suara peluit kapal, ketiga tim naik ke kapal satu persatu dan mulai berangkat menuju pulau kecil tak jauh dari sana. Ada banyak bahaya yang tidak diketahui di pulau itu, tetapi setiap anggota tim memiliki pelacak dan alat penyelamat di tubuhnya. Jika dia tidak bisa bertahan, dia dapat meminta bantuan dan keluar, dan seseorang akan merespons. Di kapal, Nathan Lewis memimpin tim dan berbicara dengan tim Andrew, hanya Ichiro Watanabe yang duduk di samping timnya sendiri. Kapten, lihatlah tim kerajaan Nauru dan kerajaan Duosing. Tampaknya mereka akan bergabung. Jika demikian, bukankah akan merugikan kita untuk menghadapi dua tim? Seragam samurai berkata, berjalan ke Watanabe Ichiro, dia bertanya dengan suara rendah. Ichiro Watanabe melirik Nathan Lewis dan Andrew yang sedang mengobrol, tidak ada ketegangan di matanya, tetapi sedikit kelicikan melintas di matanya, jika mereka ingin bersatu, biarkan mereka bersatu, maka mereka tidak akan bisa lepas dari pulau kecil ini saja. Mungkinkah Tuan sudah memiliki tindakan balasan? Tanya samurai itu dengan hati-hati. Ichiro Watanabe tercengang sesaat, lalu berkata dengan ekspresi dingin, Baga, apakah ini yang harus kamu tanyakan? Melihat Ichiro Watanabe marah, samurai itu mengubah wajahnya ketakutan, dan dengan cepat membungkuk dan meminta maaf, maaf, saya salah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Kapal itu berlayar di laut, dan segera tiba di pulau kecil itu. Setelah semua orang turun, kapal tidak pergi, mereka hanya punya 1 hari, dan siapapun yang bisa menempatkan bola kristal di tengah pulau dan kembali ke kapal dalam 1 hari akan dianggap sebagai kemenangan. Setelah Nathan Lewis dan yang lainnya mendarat di pulau itu, mereka menemukan bahwa pulau itu tidak terlalu besar, dan pemandangannya sangat indah. Jika pulau itu terlalu besar, tidak mungkin menemukan bola kristal dalam sehari. Tuan Nathan, udara di pulau ini sangat bagus, baunya sangat nyaman. Delon Rugo mengendus dengan kuat, dan berkata. Nathan Lewis sedikit mengernyit, dan setelah menciumnya dengan ringan, ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Kapten Rugo, beritahu semua orang, tahan napas, tarik napas, dan maju ke depan. Nathan Lewis menginstruksikan Delon Rugo. Delon Rugo tercengang sejenak, tidak mengerti apa yang akan dilakukan Nathan Lewis. Udaranya begitu nyaman, mengapa dia masih menahan nafas. Tapi karena Nathan Lewis yang berbicara, Delon Rugo hanya bisa menurut, jadi dia membuat semua anggota paviliun pelindung menahan napas. Untungnya, orang-orang ini semuanya adalah master atau lebih tinggi, dan mereka dapat menahan nafas dan bernafas langsung di tubuh mereka, dan mereka dapat menahan nafas untuk sementara waktu. Andrew, kamu menyuruh orang-orangmu untuk menahan napas dengan cepat. Nathan Lewis menatap Andrew dan berkata, Tuan Nathan, apa yang terjadi? Apakah kamu memperhatikan sesuatu? Andrew bertanya pada Nathan Lewis dengan bingung. Aku merasa udara di pulau ini tidak benar, seolah-olah seseorang telah merusaknya, kata Nathan Lewis dengan sedikit cemberut. Trik, Andrew terkejut, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Nathan,
kamu terlalu berhati-hati. Dengan pulau sebesar itu, tidak mungkin merusak udara di seluruh pulau. Andrew tidak mempercayai Nathan Lewis sama sekali. Siapa yang bisa merusak udara seluruh pulau? Bagaimana mungkin, itu tidak mungkin tercapai. Nathan Lewis melihat bahwa Andrew tidak mempercayainya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi memperhatikan udara di sekitar pulau. Setelah Watanabe, Ichiro dan yang lainnya turun dari perahu, mereka segera berjalan menuju tengah pulau. Sekarang Nathan Lewis dan yang lainnya sudah tertinggal, jadi mereka hanya bisa mengejar dengan cepat. Andrew memimpin orang untuk mengikuti Nathan Lewis dari dekat, dan tidak merahasiakan bergabung dengan Nathan Lewis. Di hutan lebat pulau kecil itu, Nathan Lewis merasa semakin aneh saat dia berjalan, tetapi dia tidak tahu apa yang salah, jadi dia hanya bisa bergembira. Saat ini, Ichiro Watanabe telah membawa orang jauh ke pedalaman pulau. Di ruang terbuka datar di pedalaman pulau, beberapa karangan bunga merah muda ditempatkan di ruang terbuka. 3 orang mengenakan jubah hitam dan topeng, ada nafas yang konstan, melayang ke udara dari karangan bunga. Melihat Ichiro Watanabe datang, ketiga pria berbaju hitam itu langsung berdiri dan berjalan ke arah Ichiro Watanabe. Tuan Watanabe. Bagaimana? Apakah serbuk sari bunga bigan tersebar di seluruh pulau? Tanya Ichiro Watanabe kepada 3 orang, pria berbaju hitam memakai topeng. Tuan Watanabe, serbuk sari sekarang telah menyebar ke seluruh pulau, tetapi agar tidak menimbulkan kecurigaan mereka, kita berada di tepi, dan serbuk sari tidak tersebar banyak. Seorang pria berbaju hitam menjawab, bagus sekali, saat aku kembali, aku akan menghadiahi kalian semua. Ichiro Watanabe mengangguk puas. Terima kasih, Tuan Watanabe. Ketiga pria berbaju hitam itu berlutut dengan gembira di tanah. Adapun kelompok prajurit yang dibawa oleh Watanabe, melihat bahwa Watanabe telah menyebarkan serbuk sari bunga pantai lain di pulau kecil itu, wajah mereka menjadi sedikit tidak wajar. Serbuk sari bunga pantai lainnya sangat beracun dan dapat menyebabkan halusinasi, bahkan neurosis dan delusi. Watanabe Ichiro bahkan secara diam-diam menyebarkan serbuk sari ini di pulau tanpa memberitahu mereka sebelumnya, dan sekarang semuanya telah menghirup serbuk sari ini. Ichiro Watanabe memandang samurai di bawahnya, lalu tersenyum dan berkata, aku punya penawarnya di sini, kamu akan baik-baik saja jika menghirup sebanyak yang kamu mau. Seperti yang dikatakan Ichiro Watanabe, dia mengambil segenggam bubuk putih dan melemparkan itu di samurai, bubuk putih itu langsung tersedot ke perut para prajurit itu. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.